Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu dengan judul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Akuntansi dikenal sebagai sistem pembukuan atau double entry. Menurut sejarah yang diketahui, awam dan terdapat dalam berbagai teori akuntansi, disebutkan akuntansi muncul pertama kali di Italia pada abad ke-13, yang lahir dari tangan seorang pendeta Italia bernama Luca Pacioli. Beliau menulis buku Summa Arithmetica Geometri et Proportionalita dengan membuat satu bab mengenai double entry accounting system. Karya Luca Pacioli menjadi awal dari perkembangan teori akuntansi modern. Pada pembahasan kali ini, ada pun topik-topik yang akan dibahas nantinya. Yang pertama, bagaimana perkembangan awal akuntansi, bagaimana sejarah akuntansi, bagaimana perkembangan akuntansi syariah, bagaimana sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan bagaimana hubungannya antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Masuk pada topik pertama, yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian ilmu yang pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat dengan masalah hukum alam dan perhitungan bersifat memiliki kebenaran absolut sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif. Maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikiran ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Kawasaki. Selanjutnya, perkembangan awal akuntansi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool untuk melaksanakan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Islam memandang akuntansi tidak hanya sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islami sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep value dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan mulai dari kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Eblas atau Syria Utara. Menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa setiap pembukuan double entry muncul di Italia pada abad ke-13. Itulah catatan paling tua yang kita miliki mengenai sistem double entry sejak akhir abad ke-13 itu. Topik selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah, yaitu ada dua, yaitu pada zaman awal perkembangan Islam dan zaman empat khalifah. Pada zaman perkembangan Islam, pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan bersama-sama dan gotong royong di kalangan para muslim. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan dua kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas ke Syam. Sekarang Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Perdagangan tersebut akhirnya berkembang hingga sampai ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat atau usyur dan peluasan wilayah, sehingga dikenal adanya pajak perlindungan dan non-muslim dan kharaj. Maka Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7 yang maju di zaman itu, di mana kumpulan
dikumpulkan terpisah dengan pemimpinan negara akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Selanjutnya pada zaman empat khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Waqqas pada tahun 636 Masehi. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Fungsi akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti Al-Mil, Mubasyir, Al-Khatib, namun yang paling terkenal adalah Al-Khatib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal juga dengan nama musabah atau mutasib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya itu sekilas tentang prosedur akuntansi syariah. Kontribusi besar yang diberikan oleh Al-Khawarizmi adalah membuat sistem akuntansi dan pencatatan dalam negara Islam dan pembagiannya dalam beberapa jenis daftar. Beliau juga bersama dengan menjelaskan Al-Mazandarani menjelaskan tentang sistem akuntansi termasuk tujuan serta praktik yang terjadi. Tujuan sistem akuntansi adalah memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atau program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi atau surplus atau defisit dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun perhitungan di akuntansi ini masih melakukan transaksi yang bersifat moneter dan non-moneter. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazandarani dalam Zaid tahun 2004, yaitu yang pertama sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, yaitu sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Yang kedua, sistem akuntansi untuk kontribusi, yaitu sistem akuntansi untuk proyek. Yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian, sistem berbasis non-moneter. Yang keempat, sistem akuntansi gudang, sistem untuk mencatat pembelian barang negara. Yang kelima, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelolaan menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Yang keenam, sistem akuntansi peternakan untuk mencatat seluruh binatang ternak. Yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik di dalam nilai uang maupun barang. Topik yang terakhir yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan zaman dinasti Al-Baslah pada kisaran tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu tersebut hampir bersamaan. Eropa masih berada dalam perhitungan The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 akan dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab dan selalu menjadikan karya terpisah sebagai rujukan. Selanjutnya yaitu alasan teknik yang mendukung hal tersebut, yaitu Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara mencatat dua kali di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kredit dan sisi sebelahnya adalah debit. Dengan artian lain bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dalam bahasa Arab, ya memang semuanya dimulai dari kana. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya yang masih saling berhubungan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menyimak apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.